Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Agus Nur Komarudin. Yang insya Allah kali ini kita akan melanjutkan tutorial pada aplikasi Logit dengan kode Igniter. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan tutorial yang ketiga. Insya Allah kita nanti akan mengcoding bagian form register dan bagian login, di mana langkah kerjanya kita lihat satu persatu. Pertama nanti kita coba pastikan, ini harus pastikan sumnya jalan, kemudian kita buat nanti database-nya termasuk tabel-tabelnya begitu. Kemudian kita coba untuk bikin coding register, kemudian coding pada form registernya begitu. Dilanjutkan dengan login, form login, dan kita coba buat controller user nanti, dan terakhir kita buat function untuk logout gitu ya. Nah, step by step teman-teman, kita coba yang pertama dulu, dimana pada pertemuan yang sebelumnya atau pada tutorial sebelumnya ini baru yang kita rancang, yaitu formnya begitu ya. Nah, ini formnya, ini create akun pergi ke sini, kalau ini login berarti pergi ke back login, tapi belum kita buat user yang atau database yang menampung dari ketika kita create akun nanti gitu. Nah, kita coba buat yang pertama atau langkah pertama dulu dari yang ini tadi. Kita buat database-nya dulu teman-teman. Ini saya serahkan nama database-nya pada teman-teman sebenarnya begitu ya. Kalau mau sama dengan saya juga nggak apa-apa. Kita buat namanya DB. Kebetulan nama dari aplikasi kita adalah app login, maka saya buat dengan menyesuaikan dengan itu, app_login. Oke, DB app login. Kita buat atau kita create. Tabel yang pertama adalah tabel user gitu ya. Jadi yang akan ditampung dalam tabel itu kita hitung dulu. Ada 8 kolom teman-teman. Kolom. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat yang pertama ID integer, kita buat 11. Nanti kita mau setting dia sebagai AI gitu ya. Auto increment kita pastikan dia adalah primary. Oke. Nah, berikutnya name. Ini varchar misalkan sekitar 50 ya. Kalau 50 kurang ya tambahin oleh teman-teman sendiri gitu. Berikutnya email. Email ini varchar misalkan 128 misal gitu. Kemudian image, i-nya ketinggalan, image varchar ini juga 128. Berikutnya, nah ini password. Untuk sebelumnya kita menggunakan MD5. Kali ini kita coba untuk yang mudah-mudahan lebih lebih aman begitu, dan mudah-mudahan cukup panjang karakternya begitu ya. Kita coba setting sekitar 256 karakter. Nah, berikutnya ada role ID. Role ID kita setting integer 11 juga. Kemudian ada is active. Is active juga integer 11. Kemudian kita lanjut date create. Ini integer juga 11. Nah, ini saya jelaskan teman-teman, untuk role ID ini adalah bagian foreign key yang nanti datanya kita buat di tabel sebelah gitu ya. Jadi ini menandakan levelnya begitu, kalau boleh dibilang ada administrator atau member biasa begitu ya. Kalau is active ini nanti dia statusnya aktif atau tidak dari user tersebut, atau sudah diaktifasi atau belum begitu ya. Nah, kemudian date create ini adalah tanggal pembuatannya begitu. Oke, kita save dulu. Terus sementara kita biarkan kosong tabelnya yang ini teman-teman. Kita lanjut tabel baru, back ke DB login lagi. Kita buat satu lagi namanya user role, user underscore role. Jumlah kolomnya kita butuh hanya 2 saja. Kita kirim.
Kemudian di sini kita buat ada ID. ID ini integer 11. Biasa ini kita ambil auto increment. Kalau diminta untuk primary ya pasti primary. Selanjutnya kita buat di sini role-nya. Role. Ambil varchar 128. Oke, kita simpan. Nah, kita mau isi teman-teman yang ini. Sementara ini dengan kita tambahkan gitu ya. Yang pertama adalah administrator. Berikutnya usernya adalah member biasa. Oke, kita tambahkan, kirim. Terus sementara 2 baris sudah ditambahkan, kita cek, kita lihat. Oke, sudah masuk. Nah, selesai tahap yang pertama, teman-teman. Nah, next berikutnya kita lanjut dengan coding register. Jadi teman-teman, kita masuk ke yang kemarin, controller out itu. Terus sementara ini kita sudah bikin kode untuk function registernya seperti ini. Nah, namun pada kenyataannya untuk registrasi ini kodenya cukup panjang teman-teman. Jadi untuk mempermudah kita dalam tutorial kali ini dan mempersingkat waktu, maka izinkan saya untuk menggunakan alat bantu. Jadi contekan kita. Nanti kita jelaskan pada teman-teman semuanya. Nah, untuk function registration ini kita mau ganti ya isinya teman-teman. Kita mau ganti isinya, tapi sebelumnya kita sudah sediakan untuk teman-teman semuanya ada sekitar 1, 2, 3, 4 kode program ya teman-teman. Ini nanti insya Allah kita bagikan pada bagian deskripsi linknya begitu. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita setting dulu public construct ini ke paling atas sebelum indeks gitu ya. Oke, nah, jadi ini adalah function untuk construct dari form validation kita, sehingga nanti dijalankan ketika ini load gitu ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan dengan function registration ya. Jadi kemarin yang ini kita ganti begitu semuanya dari awal sampai akhir ini. Kita copy, kemudian kita ganti ke sini. Ini kita blok semuanya, kita ganti. Nah, cukup panjang teman-teman. Jadi kalau kita ketik agak memakan waktu. Berikutnya kita jelaskan pada teman-teman. Jadi ini ketika formnya dijalankan, gitu ya, kita validasi. Yang pertama ada name yang di sini kemarin. Ya. Kemudian ada email, kemudian ada password 1 dan ada password 2. Nah, kalau nanti passwordnya terlalu pendek ya dikasih keterangan gitu ya, password terlalu pendek atau dan lain sebagainya, atau username-nya atau emailnya tidak valid gitu ya. Nah, tahap berikutnya kita ambil data yang ini dari form validasi tadi. Selanjutnya data tersebut kalau seandainya belum ada pada database, maka atau belum ada pada tabel data di database itu, maka seperti biasa yang ini bisa ini ngambil datanya. Jika datanya belum ada pada database, maka seperti biasa insert data tersebut ke tabel user gitu ya, tabel user. Nah, jika sudah, maka kebalikannya. Kalau sudah, maka tidak bisa disimpan dan dikembalikan lagi ke sini gitu ya. Disuruh mengisi lagi untuk yang awal. Tapi kalau berhasil maka nanti alertnya selama akun Anda berhasil dibuat gitu. Maka login ke sistem yang awal ini. Oke, kita lanjutkan dulu teman-teman. Sebelum ke testing program, kita menuju ke registration.php. Yang kita akses yang pertama adalah bagian form ini.
kita biasakan metodenya post, kemudian kita direct kemana mau diarahkan gitu ya, actionnya gitu. Oke, nah yang ini juga sudah saya berikan contekan pada teman-teman, jadi tinggal kita akses nanti bagian code 2. Jadi actionnya ini kita mau ambil dia, arahkan gitu ya. Kita arahkan ke base URL, auth-nya ke registration. Oke. Jadi ngambil yang ada pada function registration ini. Kemudian kita tambahkan dengan sedikit catatan begitu. Nanti akan nampak oleh teman-teman ketika dijalankan begitu ya. Oke, yang pertama kita set value-nya di bagian input name ini. Kita tambahkan dengan set value seperti itu. Kalau sekiranya nanti ada error, pesan error gitu ya. Oke, kita tambahkan di sini. Biasanya nama itu mesti diisi ya, teman-teman ya. Harus diisi biasanya. Oke. Di bawah dari input inilah. Oke, kita tambahkan di sini. Sip. Ini untuk name yang bagian ini, ID atau name-nya. Kemudian berikutnya untuk email. Kalau ada salah mengetik email begitu, emailnya tidak lengkap gitu ya. Misalkan gmail.com tidak pakai .com, maka akan muncul pesan errornya di sini nanti. Oke, bagian email copy, paste di sini. Nah, berikutnya untuk password. Nah, kita password, kita tambahkan pesan errornya yang ini. Oke. Sip, kita save dulu saat ini. Nah, sebelum lanjut ke testing, sebaiknya kita lanjut ke auth ini untuk membuat body program bagian loginnya ya teman-teman. Oke, kemarin kita ketahui ini sudah kita buat bagian login ini. Kemudian kita buat kode untuk login aplikasinya. Oke, ini ada bagian public function index ya teman-teman. Yang kemarin isinya sebenarnya yang ini, public function index. Jadi yang ini kita mau replace, mau ganti dengan kode berikut. Di email itu form validasinya, email harus diisi gitu ya. Di sini require, kemudian valid emailnya, kemudian trim ini untuk menghilangkan tanda spasi. Nah, juga password juga harus diisi. Spasinya kita hilangkan, password juga. Nah, kemudian ini nanti diarahkan kalau validasinya sukses ke login gitu ya. Oke, kita ambil kode loginnya. Private function login. Oke, sampai sini kita copy paste di bawah ini. Di atasnya dari function registration. Functionnya seperti ini. Ini seperti dengan yang kita kerjakan sebenarnya pada PHP natif, juga hampir sama dengan ini. Kita coba lihat identifikasi satu-satu teman-teman. Email, post email, ini datanya gitu ya. Jadi string usernya ambil dari tabel user where emailnya adalah ini. Kalau ketemu row array, maka nah di sini jika data usernya ada maka lanjut, jika tidak ada maka keluarkan pesan email belum diregister gitu ya di sini. Nah, kemudian kalau data usernya ada, kita cek emailnya apakah aktif atau tidak. Yang pertama, is active sama dengan 1. Jika tidak, maka hampir sama dengan yang tadi. Nah, keluarkan pesan email belum diaktifasi, misal gitu ya. Kemudian kita cek untuk passwordnya sebelum masuk ke sini. Password kita cek. Kalau passwordnya tidak dibuat, maka atau passwordnya salah, maka passwordnya kasih kotak pesan password salah. Nah, jika diterima passwordnya, maka kita ambil data dari
dalam tabel user ini tidak semua data, maka yang kita ambil adalah email. Kita aktifkan sessionnya begitu ya, email sama role ID, kemudian kita tampung dan kita gunakan untuk tabel atau form berikutnya, yaitu form misalkan menu user, menu administrator atau menu user biasa. Nah, kita ambil di sini. Untuk saat ini kita redirectnya ke user, jadi kita butuh kayak ini, kita simpan dulu sebelum buat controller user. Kita lanjut satu lagi teman-teman di bagian login ini sebaiknya, supaya nggak ragu nanti begitu ya, supaya nggak ragu. Di bagian login user ini kita tambahkan di sini dengan metodenya post. Oke, berikutnya kodenya juga sudah kita siapkan tuh teman-teman. Ini bagian 4 ya, bagian 4. Oke, actionnya kita arahkan dia ke sini. Jadi ngambil yang ini, kemudian selanjutnya, nah ini dia. Email itu perlu kita validasi di sini. Kemudian tambahkan dengan kode errornya kalau ada pesan error nanti. Nah, kalau untuk password juga kita tambahkan dengan kode error untuk passwordnya. Ini kita save. Nah, tugas kita berikutnya adalah membuat controller satu lagi, yaitu namanya adalah buat new file. Kita save dengan nama user.php. Kita save ini di bagian controller ya teman-teman ya. Controllers, kemarin ada auth, ada welcome, tambahkan satu lagi user.php. Nah, selanjutnya kita save. Isinya apa? Isinya adalah kode program yang di bawah dari ini tadi, yang sudah kita siapkan untuk teman-teman semuanya. Kita copy, paste di sini. Nah, sebenarnya ini adalah ngambil darinya auth ini. Hampir sama dengan itu. Kita copy di sini, tapi isinya berbeda. Public function indexnya adalah seperti berikut. Jadi ambil data user atau ambil user gitu ya dari tabel user where emailnya adalah email yang dari session yang sebelumnya begitu. Nah, kalau cocok maka nanti keluarkan pesan untuk sementara ini karena kita belum bikin form dari usernya, maka kita cetak saja misalkan untuk sukses login nanti, selamat datang di misalkan di aplikasi ini, selamat datang user, yaitu username-nya yang ini tadi, nama dari usernya siapa gitu. Oke, ini kita save. Terakhir sebelum lanjut teman-teman, kita tambahkan bagian auth.php tadi dengan kode logout atau function untuk logoutnya. Ini dia. Kita copy logoutnya ke sini, kita save gitu ya. Nah, jadi nanti daripada bolak-balik, mending kita selesaikan di bagian body program. Nanti kalau ada error baru kita balik ke sini gitu ya. Oke teman-teman, kita testing aplikasinya. Kita reload dulu. Kita mau menambahkan misalkan username gitu ya. Akun atau user baru gitu. So, saya coba ini. Misalkan kalau ini saya register langsung. Nah, ada pesan error. User email aku selected. Oke. No data selected. Oke, sebelum lanjut. Nah, ini nanti pesannya errornya ke sini ya. Seperti berikut. Jadi yang kita buat tadi ada validasinya di sini teman-teman. Nah, untuk berikutnya kita mau arahkan email ini, kita coba isi passwordnya misalkan 123, ini juga 123. Kita register. Tapi katanya tadi ada pesan error gitu ya. Nah, ini ada pesan error gitu. Oke,
DB drivernya. Ini bagian database gitu ya. Kita coba cari teman-teman di mana letak kesalahannya ya. Kita cek dulu. Oke, kayaknya teman-teman ini mesti kita setting bagian database-nya. Jadi kalau saya nama sering usernya kita buat root. Oke, database-nya kita buat db pp underscore login gitu ya. Ini kita coba save dulu teman-teman. Kita save. Nah, berikutnya kita coba reload lagi. Nah, ini kita buat lagi, kita isi 23, tambahkan. Nah, sementara ini data tidak ada yang salah kayaknya. Kita coba klik user. Nah, jadi sudah masuk di sini. Kemudian kita coba untuk login gitu ya. Login dengan menggunakan email yang tadi. Misalkan Agus, ini passwordnya saya coba yang salah misal gitu ya. 321 misal gitu. Tidak diterima. Harusnya di sini muncul kesalahan teman-teman. Oke, kita coba passwordnya kedua gitu. Harusnya di sini muncul error gitu ya. Muncul pesan error gitu. Kita cek di mana salahnya. Bagian login. Oke teman-teman, jadi kita ada ketinggalan satu, yaitu menambahkan message-nya. Harusnya di sini kita tambahkan flash data dari message yang ada dari controller auth tadi, bagian function ini. Jadi kalau misalkan ini password salah, email belum diaktifasi, email belum diregister, maka kita buat flash datanya di sini. Yuk kita coba testing di sini. Misalkan nama emailnya adalah email saya, tapi passwordnya saya buat salah gitu. Nah, di sini passwordnya salah. Kalau emailnya seperti ini gitu ya, dan lain sebagainya, maka divalidasi formnya seperti berikut. Oke teman-teman, tadi kita berhasil masuk sebagai Agus, kemudian passwordnya 123, login. Nah ini berhasil. Selamat datang Agus, ya, sesuai dengan yang dibuat tadi di bagian controller controller user ini.
Ya, selamat datang user, siapa name-nya begitu. Nah, coba kita mau logout gitu ya. User, kita coba bikin di sini auth garing logout gitu ya. Karena kita belum punya tombol logoutnya. Oke, kalau berhasil logout maka di sini Anda telah logout gitu ya. Nah, itu teman-teman, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Insya Allah kita akan lanjut dengan tutorial yang keempat berikutnya, bagian user, menu gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi tetap stay di channel Agus Nur Komarudin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kita jumpa lagi. Jangan lupa like, share, kemudian subscribe bagi yang belum. Kemudian disebarluaskan untuk teman-teman kita yang lain. Semoga bermanfaat. Demikian tutorial ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.